adalah presentasi dari perusahaan kami mengenai produk yang sedang berkembang saat ini dan permintaan pasarnya sangat tinggi sekarang. Saya harap penjelasan ini mampu meyakinkan semuanya. Ucapku tersenyum manis dengan debaran jantungku yang tidak kunjung berhenti. Mata yang dalam dan tajam itu. Akhirnya kami bertemu lagi setelah 2 tahun. Tapi kebencian di matanya sangat jelas dan dia tidak lepas memandangku. Dia adalah masa laluku dan hubungan itu sudah berakhir. Pikirku berusaha menenangkan diriku agar tidak terpengaruh dengan kehadirannya. Sambutan yang hangat dan tepukan pujian menghiasi ruang pertemuan. Sehingga Pak Jeffrey sebagai direktur utama di perusahaanku segera membungkukkan badannya sambil berucap, terima kasih, serunya terlihat senang. Dan tiba-tiba sebuah suara terdengar. Melihat presentasinya tadi, kami merasa jika kami sudah tidak salah lagi untuk membeli 50% saham perusahaan ini. Seru sebuah suara yang dingin dan datar. Benar sekali Pak Sahim, kami tidak akan mengecewakan Anda, apalagi Tuan Shelter. Sebagai senior komisaris juga sudah bersedia datang ke perusahaan ini dan ikut meeting bersama. Sehingga kami sangat bersemangat dan merasa bangga, balas Pak Jeffrey dengan rendah hati. Aku merasa manajer produksi ini tidak asing di mataku. Apakah Anda pernah bekerja di PT Kar Utama Industri di Kota B? Celutuk Tuan Shelter menatapku dengan seksama. Maaf Tuan, saya memiliki masa lalu yang sedikit pahit. Jadi saya tidak ingin menceritakan masalah pribadi saya di hadapan semuanya. Saat ini, saya sangat senang dan menghargai kehidupan yang telah saya jalani dan sudah terlepas dari beban masa lalu. Sehingga saya tidak ingin lagi melihat ke belakang. Ucapku tegas dan bersemangat. Aku sengaja melemparkan senyum manisku di setiap perkataanku agar dia tidak tersinggung. Tetapi di dalam hatiku, aku mengutuk kedua pria pengusaha ini yang menjadi pemilik saham lumayan besar di perusahaan. Mereka berdua, Tuan Shelter, ayah dari pria yang sudah menyakiti dan memberiku janji palsu. Dan dia juga pria tua yang memandang rendah orang lain dengan kata-katanya yang tajam. Pak Sahim, dia anaknya Tuan Shelter, pria yang tidak ingin lagi kulihat selama hidupku. Tetapi kenyataan berkata lain. Perusahaan sedang berkembang dan maju dan membutuhkan beberapa investor yang besar agar mampu bersaing dan juga memenuhi permintaan pasar saat ini. Semoga saja seseorang masih mengenal jati dirinya sendiri sebelum dia tenggelam dalam kolam miliaran uang yang sudah ditimbunnya. Balas sebuah suara yang terkesan sinis dan marah. Wajahku segera memerah dan aku menundukkan kepalaku. Dia pasti sengaja, pikirku berdebar sakit. Pak Jeffrey, bagaimana dengan makan malam untuk rekan bisnis kita yang baru? Malam ini, tentu saja kita harus menghormati mereka dan melayaninya dengan jamuan makan malam di tempat yang terkenal di kota ini. Ucapku manis dan bersemangat. Aku sengaja mengalihkan percakapan agar semua yang kebingungan dengan ucapan Pak Sahim tidak terlalu serius menanggapinya. Benar sekali, saya hampir lupa ucap Pak Jeffrey. Lalu dia segera mengajak dan meminta kesediaan semua pemegang saham untuk makan malam bersama di sebuah hotel dan restoran yang terkenal. Setelah meeting berselesai, aku merasa hatiku mulai tidak tenang sama sekali di ruanganku. Sudah 2 tahun berlalu. Seharusnya dia sudah menikah dengan Nona Mawar saat ini, pikirku gelisah. Melihat senyum kaku dan kemarahannya tadi, aku merasa tidak nyaman sama sekali. Dan kata-katanya, dia benar-benar sengaja menyindirku. Tapi hubungan itu sudah berlalu. Jika bukan karena perusahaan membutuhkan modal yang besar, aku mungkin sudah mengundurkan diri. Setelah mengetahui
bahwa ternyata perusahaan PT Kar Utama Industri yang membeli saham perusahaan ini untuk membantu pengembangannya. Ponselku tiba-tiba berdering dan sebuah pesan masuk dari Pak Jeffrey. Gold, Tuan Shelter ingin berbicara denganmu. Segera datang ke kantorku. Ingat, tolong jangan bikin masalah dengannya. Kita membutuhkan dana untuk perusahaan, pesan Pak Jeffrey. Jantungku segera berdetak kencang kembali, membayangkan semua masa lalu. Tetapi kali ini berbeda. Aku bukan yang dulu lagi. Pikirku marah dan bergegas ke ruangan direktur utama. Aku mencari sebuah nomor lama yang sengaja kusimpan di ponselku. Dan setelah mengetuk pintu dan masuk ke dalam kantor dirut, aku menekannya. Maaf Tuan Shelter, Anda mencari saya Tuan, ucapku ramah dan bersikap baik. Tidak perlu berbasa-basi. Besok kamu bisa memberikan surat pengunduran dirimu dan segera angkat kaki dari perusahaan ini. Tidak perlu memikirkan hal lain jika kamu pintar. Dan aku akan memberikan uang kompensasi serta gaji tambahan ke rekeningmu. Dan segera angkat kaki dari kota ini, ucapnya tegas dan tajam. Aku menatapnya aneh. Apa maksud Anda? Saya tidak mengenal Anda dan keluarga Anda lagi. Jadi jangan bicara sembarangan. Saya Gold dan bukan orang yang Anda kenal dulu. Tolong jaga kata-kata Anda, balasku datar. Mau wanita dulu ataupun sekarang, saya tidak peduli. Jika kamu ingin hidupmu tenang dan kamu bisa santai menikmati hari-harimu, kamu tidak perlu berpura-pura di hadapanku. Kamu tidak pantas mengharapkan anakku. Segera lakukan semua yang kukatakan. Tegasnya semakin tajam. Hatiku tersentak kaget. Aku sangat tersinggung dan merasa diremehkan olehnya. Sehingga aku lupa pesan Pak Jeffrey sebelumnya. Hei pria tua, ingat umurmu. Ucapan dan kelakuanmu sama sekali tidak mencerminkan wibawa dan statusmu. Dengarkan aku baik-baik. Kamu dan istrimu, lalu anakmu, yang tidak pantas menjadi bagian dari hidupku. Bahkan seluruh keluargamu, seruku keras dan dingin. Cukup, hati-hati bicaramu Nona. Kamu sedang berhadapan dengan komisaris perusahaan ini. Bentak asisten tua yang bernama Pak Damian, yang berdiri di samping Pak Shelter. Keduanya menatapku dengan remeh. Maaf Pak, kita tidak memiliki masalah apa-apa. Dan aku memaklumi tindakanmu. Karena kamu adalah tangan kanannya, ucapku kepada Pak Damian. Tapi ingat satu hal, aku tidak takut padamu. Yang berhak memutuskan aku keluar dari perusahaan ini hanya direktur utama, pimpinan perusahaan yang kukenal dengan baik. Dia hanya seorang Pak Jeffrey. Kamu atau kalian berdua di mataku hanya pria tua yang tidak tahu malu menekan seorang wanita lemah sepertiku. Katakan kepada anakmu yang tercinta itu agar tidak perlu bertemu denganku dan kami tidak mengenal sama sekali, ucapku menoleh kepada Tuan Shelter. Aku bahkan tidak sudi memiliki pria yang sudah menipuku dengan janji manisnya dan tidak akan pernah bersedia memiliki mertua sepertimu dan istrimu. Uang dan statusmu tidak akan pernah menutupi keburukan dan kesombonganmu. Setelah bertemu tadi, kamu mengira aku akan berhubungan lagi dengan anakmu. Memimpikannya pun aku tidak akan pernah sudi, seruku marah. Wanita kurang ajar dan tidak sopan, seru Tuan Shelter penuh kemarahan. Kurang ajar katamu? Hei pria tua, kamu yang kurang ajar, tidak tahu malu. Aku sudah jelas-jelas menuruti semua perintahmu dan istrimu, menjauh dari anakmu. Dan sekarang, kalian yang jauh-jauh datang ke kota ini dan aku yang disalahkan. Dasar tidak tahu malu. Lihat baik-baik dan pahami situasi saat ini.
baru kamu bisa seenaknya bicara, ketusku marah. Cukup, sekali lagi kamu berteriak dan berkata tidak sopan. Aku akan mengambil tindakan, ucap Pak Damian terlihat kesal. Silahkan, aku tidak takut. Kamu ingin memukulku, maka ayo. Aku ingin lihat apakah kamu mampu, teriakku kesal, dan tidak ingin menghargainya lagi. Tapi tunggu dulu, ucapku terkekeh dan mengejek tanpa mereka yang sudah geram sekali ingin menghajarku. Aku segera mengeluarkan ponselku dari kantong blazerku. Kalian lihat ini, ucapku tersenyum sinis. Aku sudah menelepon asisten anakmu yang tercinta itu, Pak Joni. Panggilan masih berjalan. Lihat sendiri, ucapku menunjukkan ponselku kepada Tuan Shelter dan Pak Damian yang terperanjat kaget. Apa-apaan itu? Seru Tuan Shelter dengan gugup. Dengarkan sebentar, ucapku santai. Halo Pak Joni, apa kabarnya? Jika Pak Joni atau atasan Anda Pak Sahim sudah mendengarkan semua percakapan kami barusan, maka sudah tidak perlu lagi diperpanjang. Apa tujuanku sebenarnya? Dan aku juga sudah merekam pembicaraan ini. Semoga kalian bisa berdiskusi dengan baik, ucapku dengan kalem. Aku sangat bersyukur pria itu, serigala gila yang paling kubenci, sepertinya sudah mendengar semua percakapan kami. Joni, lebih kencang kembali ke perusahaan, seru Pak Sahim dengan dingin. Suaranya terdengar olehku sebelum aku menutup panggilanku, membuatku segera mengetahui jika dia sebentar lagi pasti kembali ke perusahaan. Kamu dasar wanita kurang ajar, seru Pak Shelter gugup, dan aku hanya tersenyum acuh membalasnya. Tuan, ini panggilan dari Tuan Sahim, ucap Pak Damian tergesa-gesa memberikan ponselnya kepada Tuan Shelter. Matikan, jangan diangkat. Ayo segera tinggalkan tempat ini, seru Tuan Shelter bergegas cepat dan buru-buru pergi sambil melotot tajam padaku. Hati-hati di jalan, jangan sampai terkena stroke, sindirku ketus, sehingga keduanya tampak menahan emosi dan terbirit-birit berlalu.
Thank you.